Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 19 2A11 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Anggi Febrianingrum dengan NIM 1920793. Perkenalkan, saya Anissa Febriani dengan NIM 1920483. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 19200-300. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Zaki dengan NIM 1920888. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi dengan NIM 1920393. Berikut ini adalah presentasi kami. Berikut ini adalah PowerPoint kami. Berikut ini nama kelompok kami. Pengertian struktur navigasi. Struktur navigasi adalah struktur atau alur dari suatu program. Menentukan struktur navigasi merupakan hal yang sebaliknya dilakukan sebelum membuat suatu aplikasi. Berikut ini adalah struktur navigasi lama kami sebelum kami ubah menjadi struktur navigasi yang baru. Di sini saya akan membacakan halaman utama. Di halaman utama itu nanti ada ID pelanggan. Nah, nanti di dalam ID pelanggan itu ada nomor ID, jenis ID, nama, nomor telepon, alamat. Dan di dalam alamat itu ada nomor rumah dan nama jalan. Selanjutnya itu ada registrasi. Di dalam registrasi terdapat nomor pelanggan, nomor ID, nama, dan tanggal registrasi. Untuk struktur navigasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Febriani. Tempat dan waktu dipersilakan. Pada penjelasan selanjutnya, ada bagian pelanggan. Pelanggan berisi tentang nomor pelanggan, nomor KTP atau SIM, nama, dan mobil. Selanjutnya, di bagian mobil, terdapat isinya nomor mobil, nomor polisi, warna mobil, merek mobil, dan juga harga sewa. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rizky. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pada bagian rental. Pada bagian rental terdapat nomor transaksi, nomor pelanggan, nomor mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan harga sewa. Dan juga terdapat pusat bantuan, yaitu email, nomor telepon, dan faxmail kontak rental kami. Dan untuk struktur navigasi kami yang baru akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Muhammad Salman Zaki. Selanjutnya, saya akan memberikan presentasi terbaru dari kelompok kami, yaitu struktur navigasi resep makanan yang berisi halaman utama. Di sini ada yang pertama, button halaman utama. Ketika kita klik button halaman utama, maka akan muncul button home, dan jika kita klik button home, maka akan muncul button profil yang berisi di dalam button profil resep makanan. Dan yang kedua, ketika kita klik button home akan muncul button tentang yang berisi resep makanan. Dan yang ketiga, button ketiga itu ada button sejarah resep yang ketika kita klik akan muncul sejarah. Sini setelah ada button tentang, selanjutnya ada button sejarah resep. Jika kita klik sejarah resep, di sini ada sejarah tentang resep makanan yang kita buat. Selanjutnya ada kontak. Jika kita klik kontak tersebut, di sini kita akan menemukan info mahasiswa. Nah, di sini ada bukti foto saat kita kerja kelompok, dokumentasinya. Ini untuk dokumentasi rental skui, bukti foto pada saat kerja kelompok. Sekian, terima kasih.
Di sini ada halaman utama. Di halaman utama ini detailnya kami menuliskan halaman utama untuk judulnya. Selanjutnya backgroundnya ini kami menggunakan dapur JPG, yang dimana background ini akan dipakai di semua halaman. Dan di sini ada logo, ada text center. Center itu untuk supaya tulisan masuk ini ada berada di tengah. Bagaimana caranya dari halaman utama untuk bisa memanggil ke resep tugas itu, kita pakai ahref sama dengan kita panggil nama filenya, yaitu resep_tugas.php. Jadi di halaman utama akan seperti ini, ada logo masuknya di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena kita pakai center. Selanjutnya kita klik masuk. Selanjutnya saya akan membacakan codingan resep_tugas.php. Di titelnya itu kami beri nama resep masakan Nusantara. Selanjutnya kita juga menggunakan background yang kami beri nama dapur.jpg, yang dimana background ini kami pakai di semua halaman website kami. Selanjutnya di header ini kita menggunakan profil untuk memunculkan pilihan buttonnya seperti ini. Di situ kita juga pakai ahref untuk menyambungkan ke setiap button-buttonnya. Selanjutnya itu di sini ada resep makanan Nusantara yang kita pakai H1 yang digunakan. Sebenarnya H1 itu sendiri digunakan untuk judul. Selanjutnya di sini kita pakai BR sampai 2 kali untuk menurunkan tulisannya supaya ke bawah dan lebih rapi. Selanjutnya di sini ada tulisan yang berjalan ini, selamat datang pada website kami. Di sini tulisan berjalan ini kami menggunakan codingan H2 itu buat bikin judulnya, sama marquee itu buat ngejalanin tulisannya. Selanjutnya kita tutup marquee-nya dan kita tutup H2-nya. Dan kita tutup header buat tulisan di atas tadi. Selanjutnya di center supaya tulisan yang berjalan tadi itu ada di tengah-tengah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang bagian ini. Bagian resep seblak ceker beserta gambar, penjelasan dan lain-lainnya. Di penjelasan ini, di resep seblak ceker ini kami menggunakan H2 untuk membuat judulnya. Dan kami juga memasukkan gambar seblak cekernya, yaitu dengan file ceker.jpg. Untuk besarnya itu 500. Setelah itu kita tutup center untuk menutup bagian ini. Setelah itu kami buka center lagi dan kami menggunakan tag P untuk menulis paragraf yang isinya itu seblak pedas merupakan makanan Indonesia yang dikenal dari Bandung, Jawa Barat, yang bercita rasa gurih dan pedas. Nah, di sini itu kita pakai BR itu buat ngerapiin paragrafnya supaya lebih bagus. Selanjutnya itu ada terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, sosis, ceker, dan dimasak dengan kencur. Dan di sini juga kita pakai BR, yaitu buat merapikan tulisannya atau paragrafnya. Selanjutnya kita tutup dengan P-nya karena kita buka paragraf di sini. Dan kita tutup centernya untuk menutup center di sini. Selanjutnya itu ke bahan-bahan. Di bahan-bahan itu kita pakai H3 buat nulis judul sama buat nebelin. Jadinya tuh kayak gini. Jadinya tulisannya lebih tebal dari bawahnya ini. Di H3 selanjutnya itu kita pakai UL. UL itu untuk merapikan simbol-simbol yang saya maksud itu simbol-simbol yang ini, yang bulat-bulat. Ini kenapa pakai bulat-bulat itu kita pakai LI buat bikin bulat-bulatnya, dan kita buka LI di sini dan kita tutup di akhirnya sampai bawah sini. Dan selanjutnya cara membuat kita pakai H3 juga buat bikin judulnya sama buat nebelin. Jadinya tuh kayak gini, jadinya tebel. Bumbu halus. Dan bawahnya juga sama pakai UL sama pakai LI buat bikin UL itu buat ngerapin simbol-simbolnya dan LI itu buat bikin simbol-simbolnya. Selanjutnya cara membuat. Di sini kita pakai H3 juga biar tebal supaya jadinya kayak gini. Cara membuatnya. Dan kita buat kayak titik-titiknya ini itu pakai LI. Dan ditutup lagi dengan UL. Sekian dari saya. Berikutnya di profil,
kami menggunakan background dengan coding background dapur.jpg. Berikutnya, di My Profile, kami menggunakan H3 untuk membuat judul dan menebalkan tulisan. Selanjutnya, di Halo semuanya, kami menggunakan P untuk membuat paragraf, dan di akhir menggunakan BR untuk merapihkan paragraf. Begitupun pada tulisan di bawahnya, kami menggunakan BR untuk merapikan barisan. Berikut tampilan di webnya, bagian profil, kita klik, maka akan muncul My Profile, sesuai yang di coding tadi, dengan tulisan, halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami merupakan mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Teknik Informatika UBSI Jatiwaringin dengan program studi Sistem Informasi. Pada bagian judul resep atau sejarah singkat pada resep makanan. Di sini kami menggunakan background yang sama pada halaman sebelumnya dengan menggunakan script background dapur.jpg. Di sini kami juga menggunakan H3, yaitu digunakan untuk membuat judul dan menebalkan teks. Dan kami juga menggunakan script tag P, yaitu digunakan untuk membuat paragraf dan menutupnya dengan tag /P. Dan kami juga menggunakan tag BR. Dan tag BR digunakan agar paragraf atau teksnya terlihat lebih rapi atau tersusun lebih rapi dan bagus. Ini dia pada halaman webnya, yaitu sejarah singkat resep makanan. Kita klik, dan di sini akan muncul sejarah singkat resep makanan yang berisikan seblak Bandung, kupat tahu, tempe mendoan, dan kerak telur, beserta sejarah-sejarahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan codingan kontak. Di sini kami menggunakan background dengan codingan background dapur.jpg. Selanjutnya, di tulisan hubungi jika Anda mempunyai saran dan kritik menggunakan H3 untuk membuat judul, H3 untuk membuat judul dan menebalkannya. Pada tulisan di bawahnya, kami menggunakan BR untuk merapikan paragraf. Selanjutnya pada nomor WA, IG, dan FB, kami menggunakan P di setiap barisnya untuk membuat paragraf baru. Pada bagian terima kasih, kami menggunakan H3 untuk menebalkan dan membuat tulisannya. Jika kita buka kontak, maka tampilannya akan seperti ini. Mengapa hubungi jika Anda mempunyai saran dan kritik tebal, dan terima kasih tebal, tulisannya. Kita menggunakan H3. Dan mengapa tulisan nomor WA, IG, dan FB berjarak, kita menggunakan P. Dan mengapa tulisan jika kalian mempunyai saran atau kritik itu rapi, kita menggunakan BR. Di sini saya akan menjelaskan isi dari skrip tentang. Untuk background, kami menggunakan background yang sama pada slide sebelumnya. Untuk judul resep masakan Nusantara, kami menggunakan H1. Selanjutnya untuk isi, kita menggunakan tag P untuk membuat paragraf baru. Tag LI. Di sini gunanya untuk membuat simbol bulat. Selanjutnya ada BR. BR di sini gunanya untuk membuat baris baru agar terlihat lebih rapi. Untuk kalimat yang terakhir di sini ada terima kasih, kami menggunakan tag H3 untuk menebalkan tulisannya. Ditutup dengan /P. Latar belakang kami membuat web ini dikarenakan sekarang sudah
zaman internet dan era digital. Oleh karena itu, kami mempermudah semua orang yang ingin belajar memasak dengan cara membuka web yang sudah kami buat. Selain itu juga kami berharap supaya penggunaan kertas untuk bahan baku buku menjadi berkurang, sehingga kami juga ikut melestarikan pohon-pohon dan ikut menjaga bumi untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.